dengan 4 orang. Nanti saya jelaskan 4 orang ini adalah 4 orang saksi yang pernah diperiksa di Polda Jawa Barat dan juga pernah menjadi saksi dalam perkara pidana pada 2016 yang lalu. Selain 4 orang ini, kami juga kedatangan bersama dengan Kang Dedi 5 keluarga korban, keluarga daripada yang terpidana yang dituduh melakukan perbuatan pembunuhan sebagai pelaku pembunuhan Vina, yaitu diantaranya orang tua daripada apa? Eko, Jaya, Supriyanto, terus Eka Sandi, terus sama Hadi Saputra. Hadi Saputra. Jadi ini keluarganya ini. Bersama Kang Dedi mereka datang ke sini mengadukan bahwa menurut keterangan daripada orang tua yang 5 orang ya, berarti ya 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut. Di samping itu ada 4 orang di sini saksi. Yang 4 orang ini adalah satu bernama Okta ya, mana Okta? Okta, ya. Kemudian saudara Teguh. Nah, ini Teguh. Kemudian saudara Pramuji, ya. Pramudia. Ya. Kemudian Ahmad Saifuddin. Nah, 2 di antaranya ini pada waktu 2012 dulu itu adalah pernah menerangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang fakta sebenarnya. Tapi 2 di antaranya tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya, yaitu adalah saudara Okta dan saudara Abu Saifuddin. Ini konsisten 2 orang ini. Sedangkan yang Pramudia dan Teguh datang kami dan tadi bertemu di atas menceritakan bahwa sesungguhnya apa yang saya ceritakan yang dulu itu tidak benar dan bermaksud untuk menyatakan mencabut semua keterangan mereka dan akan menyatakan yang sebenarnya. Sebelum Kang Dedi akan bercerita, saya jelaskan dulu bahwa dalam rangkaian peristiwa pembunuhan yang dulu dilakukan ini ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan, di mana pada jam yang sama pada tanggal 27 Agustus 2016 sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Arsen namanya, di rumah anaknya. di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, di sampingnya. Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12, itu mereka-mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib, mereka pergi dulu ke rumah, ke warungnya Ibu Nining. Dari rumahnya Ibu Nining, mereka pergi ke rumahnya Ibu Bapaknya Hadi, rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi, lebih kurang jam 9, jam 10, mereka pergi ke rumahnya anaknya Pak RT dan tidur sampai pagi. Jadi artinya peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang dari jam 10, jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT, di rumah anaknya kedua RT. Sehingga kalau ini benar,
maka berarti peristiwa mereka melakukan pembunuhan itu adalah pasti tidak benar. Mereka mengatakan, saya tanya kepada Pramudia, coba jawab, kenapa saudara Pramudia dulu kamu mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak benar ada di rumah itu, di rumah RT, gitu ya? Nah, sekarang dia bilang sesungguhnya tidak benar, dia ada katanya. Coba saudara jelaskan dulu. Coba. Sebenarnya waktu ada wireless mic. Waktu saya di BAP tahun 2016 saya berkata yang sejujurnya. Saya berkata yang sejujurnya. Lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri, maka dibantulah diubah BAP seolah-olah saya tidur di rumah Pak RT. Seperti itu ceritanya. Nah, itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dibicara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat. Melihat ya? Melihat. Baik, setelah itu, kemarin katanya kamu harus diperiksa lagi. Diperiksa. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 Tempat apa? Juni Juni. Di mana kamu diperiksa? di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu situ di BAP kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin benar aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan KRT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ bilangnya. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi gitu Pak. Itu lagi. Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, udah kayak dulu lagi Pak, jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya, saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di depan RT lagi katanya? Enggak. Oh. Jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Jadi bolak-balik nih. Makanya tadi saya marah sama kamu kan? Saya bilang kalau kamu berbohong, maka ada orang yang korban. Lebih jahat daripada penjahat sebenarnya kalau berbohong, mengakibatkan orang lain masuk di penjara. Kan saya bilang tadi kan? Jadi saya nggak mau kalian ini berbohong. Nah, kalau kalian memang betul-betul memang malam itu ada di rumah RT, katakan itu kalian di rumah RT. Tapi kalau memang tidak, ya katakan kalian tidak di rumah itu. Jangan gara-gara kebohongan kalian itu ada orang masuk penjara, seumur hidup lagi. Ya kan? Jadi ingat itu. Berbohong itu adalah merupakan kejahatan luar biasa juga. Ya. Jadi nanti kamu diperiksa lagi tanggal berapa nih? Besok. Ya katakan yang sebenarnya lagi lah. Kalau kamu betul-betul di rumah RT, tidur di situ, melihat 5 terdakwa ini ada di tempat itu pada waktu yang sama terjadi pembunuhan, katakan dia ada di sana. Tapi kalau memang kamu betul-betul pulang ke rumah, nggak lihat, nggak tidur di situ, nggak melihat anak-anak itu ada di sana, ya katakan juga seperti itu. Kami berani mau bantu kalian kalau jujur, kami juga tidak mau dijadikan alat. Kita harus benar-benar membela kebenaran. Kang Deddy ini sudah begitu capek, mengeluarkan air mata, mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk bisa mengungkap kasus ini. Terima kasih nih Kang Deddy, luar biasa nih Kang Deddy. Ya, luar biasa. Kami sendiri merasa tersentuh sekali. Sebenarnya ini tugas pengacara sebenarnya itu. Ya, tapi Kang Deddy sudah mulainya, maka kami juga tergerak hatinya untuk bisa membantu ini. Nah, itu tadi Pramudia. Kemudian satu lagi Teguh. Apa yang terjadi dulu Teguh? Waktu dulu kamu di BAP zaman dulu 2016 kamu ngomong apa? Ya pertama
pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ. Cuman di apa Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu ngomongnya gimana tentang Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada apa waktu itu agak dikat gitu. waktu itu kamu mau ngapa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya yang kumpul di rumah Bu Nining, terus di rumah Hadi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak RT. Waktu di rumah Pak RT, kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling penting ini. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ. Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Hmm? Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa, Terus dikeluarin lagi. dikeluarin lagi. Anak RT ini jadi saksi nggak di pengadilan? Jadi, Hah? Anaknya. Anaknya, anaknya kalau nggak salah mah sama Teguh waktu itu tuh. anaknya juga ada. Iya. Jadi saksi di situ ingat? Iya. Pasti ingat atau enggak? Lihat ya. Nah, kalau gini-gini, kalau nggak pasti, jangan bilang pasti. Kalau nggak ingat, bilang nggak ingat. Jangan coba-coba menjawab yang tidak Anda tidak ingat. Anaknya, bapaknya ada pasti. Bapaknya ada. aja. Anaknya? Lupa sih waktu itu. Nah, coba nanti kita cek di dalam berkas perkara ya. Ini Iya. contohnya seperti ini lah. Jangan coba-coba ini ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalian kan bilang bahwa kalian tidur di rumah Pak RT. Pak RT-nya tahu nggak kalian di rumah Pak RT? Di rumah anaknya tuh? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu Pak RT-nya. Kalau anak-anak tidur di situ. Tidak tahu? Waktu itu tidak ada di situ? Iya. Oh, tidak tahu? Mungkin dia di rumah sebelahnya. Di rumah sebelahnya? Iya. Soalnya rumahnya kan dekat-dekatan tuh, sebelah-sebelahan. Karena menurut berita acara, mungkin Pak Kadiri bisa jelasin, Pak RT ngomong apa Pak Kadiri ya? Iya. Ya. Jadi Pak RT Pak RT-nya tidak mengakui anak-anak tidur di rumahnya anaknya Pak RT. Jadi Pak RT itu tidak mengakui Iya. kamu dan teman-temannya itu tidur di rumah anaknya. Iya. Itu berita acaranya begitu Pak RT. Iya. Padahal kalian Padahal tidur. tidur situ. Nah ini peristiwa hukum yang akan luar biasa kan. Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah Jadi Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah anaknya Pak RT. Sementara mereka ini baik-baik nih. Sementara mereka ini 4 orang ini mengaku tidur di rumah Pak RT pada jam yang sama. Ya, jadi Pak RT ini tidak mengakui mereka ini tidur di rumah Pak RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT.
Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak Pak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut menjadi terdakwa di sini? Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu sama-sama pergi ke warung ibu ini, kemudian kembali ke rumah Adi bersama-sama dengan anak Pak RT, dan kemudian tidur di rumah Pak RT. Pertanyaannya, Pak, kenapa anak Pak RT ini tidak ikut? Atau karena memang dia tidak berbuat, atau memang tidak ada peristiwa atau apa, itu nanti menjadi bahan dari tim lawyer untuk mengusutnya. Nah sekarang ada 5, jadi kita tanya dua. Okta gimana? Okta? Okta. Berdiri. Tadi udah ya? Belum. Nah coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur, Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa anak melihat bahwa 5 terpidana yang saat di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada masuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Mau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Nggak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena aku daerah. Kenal, tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau Udin Kenal. 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 Malam itu ada Peggy? Nggak ada. Nggak ada juga. Nah ini juga nggak ada juga. Jadi memang kita menjadi sedih juga ya apa yang terjadi sebenarnya. Kami belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi, tapi dari cerita-cerita ini kan menjadi berbeda semua. Tapi harus ingat loh ya, bersaksi palsu bisa dihukum loh. Sama dengannya kalau terbukti nanti Pak RT-nya palsu, bisa juga dilaporkan juga saksi palsu. Nah siapa di antara kalian ini bersaksi palsu ini? Kalian yang bersaksi palsu atau Pak RT yang bersaksi palsu, kan begitu? Jadi pertanyaannya kan, ada 9 mengatakan kalian tidur di situ, Pak RT mengatakan tidur di situ. Siapa yang bersaksi palsu jadinya? Ini masalah hukum yang serius. Itu fase pertama. Sekarang yang kedua mengenai terdakwa 5 orang yang ada di penjara sekarang. Ibu dari siapa? Kakaknya Supriyanto. Kakak. Ibu kakaknya Kakaknya Supriyanto. di dalam penjara sekarang. Iya. Yang dituduh juga pembunuh di situ. Iya. Nah cerita yang ibu tahu bagaimana? Sama Pak. Dia juga nyeritain bahwa dia di warung ibu ini ke rumah Hadi, terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu. Iya. Betul begitu ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jenguk anak di penjara, di Polda, iya. di Polda. Dia ngomong begitu. Iya. Dia mengaku nggak pembunuh, Enggak. nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku tuh gimana? Kata dia. Katanya dipukulin, disiksa Pak. Telinganya dimasukin putung rokok. Sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu. Iya, anak cerita. Ada cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Ibunya siapa tadi? Kakaknya Supriyanto. Kakaknya Supriyanto. Baik. Satu lagi, ibu siapa? Berdiri dulu. Hah? Ibunya Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra. Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya anak-anakku melakuin karena Dari mana tahu nggak melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan ke rumah warung Bu Nining enggak? iya, kumpul di Bumining. Heeh. Rumah Haji. Terus? Ke rumahnya Bapak Sren, RT. Oh, itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya saya sendiri. Ya artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Adanya ibu atau siapa? Iya. Hadi. Hadinya ngomong gitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya dapat sama? Ya yakin Pak. Anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya.
Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur Pak PLT pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya Eka Sandi. Ibunya Eka. Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, "Kak, kamu dari mana?" Tiba-tiba Pak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 7 Agustus itu, Iya. 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya Enggak. bahwa anaknya bersalah ya Kak. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini kan dia udah dijelaskan kaum gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Gimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Nah, sampai satu lagi, Renaldi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Baik. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Firman. Sama sih. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini dibawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka, anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Aldinya ngomong Bilang sama? sama saya, kan dia kan keluar. Oh. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. Oh, yang monyo-monyoin siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Oh. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, Enggak, adiknya Pak. gimana? Ekanya ngomong adiknya, kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, Ah. nggak pernah nongkrong. Hmm. Dia mah di rumah aja Pak. Hmm. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Hmm. Ya maksud saya kan belain adiknya, ya adiknya supaya keluar, Iya. Ekanya harus ngaku gitu. Iya. Begitu Iya, nggak? iya betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Anda Sudirman kan Eka ini bawa ini, Iya. bawa ini. Iya. Jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu, Oh, Pak. itu cukup gitu Iya. aja. Untuk nyamatin adiknya. Oh, baik. Sekarang ini ibu siapa nih? Punya Eka. Nah, gimana ibu tahu? Sama kayak gitu Pak. Sama. Ibunya, ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah RT malam itu ya. Dia anaknya paling nurut Pak, suka mandi di rumah, nimbang-nimbang, apa mandi di pasar. Gitu. Jadi jarang main, kalau main jam 8 saya lari, saya udah pulang. Gitu Yang ya. mana ini yang itu. Iya. Main ini gaji dikit saya terowong Pak, sampai kaki, sampai bawah. Hmm. Cuci darah siapa? Ini cuci darah. Ini cuci darah. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini. Ini jual rumah gara-gara apa? Yang buat orang panting Pak. Buat kota panting ngurusin ini semua. Iya. Baik. Baiknya dulu ya. Jadi bahwa Vina dan Egy ya itu dinyatakan dibunuh dan diperkosa yaitu sekitar jam 10 tanggal 27 Agustus 2016.
oleh 5 orang terdakwa, 8 orang terdakwa yang ada sekarang di penjara. 1, Saka sudah bebas karena tidak dihukum seumur hidup. 5 masih ada di sana, ya. 7 masih ada di sana. Nah, padahal menurut mereka ini, kelima terdakwa itu yang diwakili sekarang 5, termasuk Saka, ya, di 6 berarti ya. Satu lagi kita belum bertemu ya. Itu mengatakan pada tanggal 27 Agustus tersebut jam 10-an itu mereka itu tidak berada di tempat kejadian di mana Egy dan Vina dibunuh. Mereka ada tidur bersama-sama. Berarti 9 orang tadi itu bersama-sama di rumah anaknya Pak RT. Jadi kalau mereka ada di rumah Pak RT pada jam yang sama itu, bagaimana mereka bisa dituduh melakukan pembunuhan di tempat dibunuhnya si Egy dan Vina? Egy ya. Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya ada pembunuhan enggak? Kan gitu. Itu. Nah, kedua yang sudah saya jelaskan kemarin dan jelas lagi. Yang didakwa di dalam perkara ini ada 11 orang. 11 orang. Didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Dari 11 ini, 8 sudah diadili, 3 dinyatakan buron. Kemudian terakhir ditangkap 1, yaitu namanya Peggy. Kemudian 2 orang lagi yang dinyatakan buron ini tiba-tiba dinyatakan diralat, itu adalah fiktif, artinya tidak ada. Padahal dalam dakwaan jaksa dikatakan yaitu Andi dan Dani, Andi dan Dani, yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Egy ke flyover dengan naik sepeda motor di Apit katanya. Mungkin kalau dibilang di Apit itu dibonceng di Apit ke flyover, sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dani itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Egy ini ke flyover? Apa bisa mereka itu ada jalan lagi kalau sudah mati? Siapa yang bawa? Ini aneh nih cerita ini. Jadi artinya berarti isi dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Padahal di dalam dakwaan disebut ada. Termasuk mukul-mukul lagi itu orangnya itu. Iya kan? Kalau dakwaannya isinya fiktif, berarti tuntutannya juga bukannya fiktif juga. Otomatis akibatnya apa? Ya akibatnya putusan hakim jadi tidak benar. Karena di sana masih ada Dani dan Andi. Nah, ini buat kita masyarakat Indonesia harus memahaminya. Itu sebabnya kami peradi terus terang prihatin. Mereka datang akan jasa bantu dari kami. Nah, jadi datang ke sini, kami dia aja sudah berkomitmen dan berkorban banyak, apalagi kami. Oleh karena itu kami minta, kami tidak mau mengatakan membela, menyalahkan polisi, tidak begitu cara berpikir kami. Kami menginginkan sudah terlalu banyak kejadian-kejadian seperti ini. Termasuk Jessica Wongso, kasusnya tadi sudah lihat sampai masuk di Netflix. Saya melihat akhir-akhir ini, pameo di dalam hukum waktu saya sekolah hukum pertama kali, sampai saya menjadi dosen mengajar,
tapi guru besar. Itu kita diajarkan pameo, baik kepada semua sarjana hukum, termasuk yang kemudian menjadi hakim, jaksa, dan polisi. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu pameo kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu perkara ajasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang ini. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif, tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak dalam sini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan.